Oke guys, apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya, dan juga diberkati tentunya. Hari ini kita akan melanjutkan lagi konten kita, yaitu seperti biasa mereaksikan konten-kontennya Bang Flatty Boy. Oke. Nah, kali ini kita udah sampai seperti ya di video sebelumnya yang abang janjikan, kita akan langsung ke triloginya. Apa sih ini? Ya, pokoknya mereka Baxia, Wan Wan, Ling, Zilong, Chang'e, Lao Yi, Yuzong. Nah, yang dari daratan timur, oke? Kita langsung aja. Oh iya. Asal usulnya Baxia. Di zaman dahulu, di Kabupaten Katia Riverland, Kecamatan Dragon Altar, hiduplah The Great Dragon. Ya, sebut aja Great Dragon ini tuh kakek naga. Nah, si kakek naga ini tuh orang Tanaga ya? Bola, si kakek naga ini tuh sosok yang melindungi perdamaian di Dragon Altar. Nah, si kakek naga ini punya dua murid, yaitu Paxilit sama Black Dragon. Ya, Paxilit sama Black Dragon ini akrab banget kayak saudara. Latihan-latihan bareng, disetrap bareng, main bareng, ya 11-12 lah, kayak player sama pal-pale. Ya, meski mereka latihannya bareng, tapi si Black Dragon ini selalu lebih kuat daripada Paxilit. Dan si Paxilit ini gak bisa melampaui kekuatan si Black Dragon. Yo, tapi tetap akrab lah mereka. Mereka pun tumbuh besar. Nah, suatu hari si Black Dragon ini ngomong ke si Paxilit, "Oh, Dad, Anjir, ngudut. Ngudut bangsat. Selalu ada ngudutnya. gue bosan nih di sini. Gue pengen ngerantau keluar kota." Ya, dari dulu itu si Black Dragon ini punya impian buat ngerantau menjelajah dunia luar ke Riverland. Akhirnya si Black Dragon ini nemuin kakek naga buat pamitan. Mbak, saya mau keluar kota." Ska, kole, gak ada duit kayaknya nih. Ska. Ya, si kakek naga ini ngelarang si Black Dragon buat pergi keluar ke Riverland. Soalnya katanya dunia luar ke Riverland itu berbahaya bagi mereka. Ya, boleh wes aku boleh. Enggak, aku enggak. Lalu pada suatu ketika si Black Dragon ini ngomong ke si Paxilit, "Gue mau diam-diam keluar dari Riverland, Tot." Kan kau lihat kakek naga. Kan kau ngeyel. Las. このジョルノ・ジョバーナには夢がある。 Sembarang wis. Kamel-mel aku. Tapi bantu gue ya, Bro. Kok males. Ayolah. Nanti gue beli nasi padang dah. Oke, guys. Lalu si Pak Aduh, agak. Disogok pakai nasi padang. Anjir. Sulit pun nganterin si Black Dragon ke gerbang Dragon Altar. Di gerbang Dragon Altar. Hati-hati lo, Bro. Iya, santai. Mau kira cilik ya. Sayonara, Cok. Jangan lupa, lu harus tetap latihan biar makin kuat. Suatu saat kita bakal ketemu lagi. Yo, hati-hati. Jangan oleh-oleh. Akhirnya si Black Dragon berhasil pergi dari Katia Riverland buat Naik bus anjir. rantau. Nah, pas si Paxilit ini balik. Paxilit? Si Black Dragon mana? Kok gak kelihatan? Ancut, tak jawab apa gitu. Nganu mbak. Nganu si Black Dragon ngerantau. Si Black Dragon lagi beli rokok di warung Kang Udin. Ya udah kalau gitu. Surprise, motherfucker! この味は嘘をついてる味だぜ。ジョルノ・ジョバーナ。 Udah berapa kali kakek bilang kalau dunia luar kakek ini bahaya. Dimarah. Kakek dulu sekali waktu itu. Padahal ini demi kebaikanmu dan keamanan Katia Riverland. Kenapa kamu jangan ngedengerin kakek? Sebagai gantinya, Paxilit, kamu akan kakek hukum. Loh, kek, kok yang dihukum aku? Kan yang langgar si Black Dragon. Apa urusan Anda menanyakan itu? Akhirnya si Paxilit ini Apa urusan Anda menanyakan itu? Nah, hukuman dari kakek naga gara dia ngebantu si Black Dragon buat keluar dari Katia Riverland. Ya, tapi itu nggak bikin si Paxilit ini nyesel. Setidaknya dia itu berhasil ngebantu temannya buat mencapai impiannya. Lalu pada suatu ketika si Black Dragon ini kembali ke Dragon Altar. Yo, halo Paxilit. Black Dragon? Apa itu kau?
Dia bukan Black Dragon yang gue kenal. Ya, si Black Dragon ini udah kepengaruh sama dunia luar. Dia udah berubah dari sifatnya sampai penampilannya. Lalu si Black Dragon ini nemuin si kakek naga. Yo, apa kaps? Black Dragon? Dari mana saja kau? Yo, saya kesini buat bilang, kakek tua, sistem peraturanmu terlalu ketinggalan zaman. Pikiranmu tertutup. Mengurung diri di sini gak akan ngasih Kadia Riverland masa depan yang cerah. Dunia luar adalah yang dibutuhkan Kadia Riverland buat berkembang. Dunia luar sangat berbahaya. Yang kamu lakukan hanya membawa bencana kepada penduduk Kadia Riverland. Mendo Kuse. Watashi pergi dulu. Dan si Black Dragon pun ninggalin Dragon Altar. Sejak saat itu, si Facility ini ngerasa hal buruk bakal terjadi di Dragon Altar. Akhirnya si Facility ini mulai waspada. Dan akhirnya pada suatu ketika, sesuatu terjadi. Si Black Dragon ini berusaha buat ngebunuh si kakek naga buat ngubah sistem peraturan Kadia Riverland. Bak aja nih, dasar kakek tua. Kamu membuatku tidak punya pilihan lain. Hei Black Dragon, kamu ngapain? Kamu bukan ini Black Dragon yang aku kenal dulu. Kamu, Black Pargoy. Akhirnya si Facility Black Pargoy, cok. sama Black Pargoy. Akhirnya si Facility sama Black Dragon ini adu mekanik. Si Facility ini berusaha melindungi si kakek naga. Akhirnya si Facility ini berhasil ngalahin si Black Dragon. Facility, kamu sudah jadi lebih kuat. Akhirnya si Black Dragon ini tewas di tangan Facility. Setiap yang mati di sini akan berinkarnasi. Sama ini ceritanya bakal nyambung sama si Yusong. Tapi buat ceritanya si Facility sama tahun-tahun kemudian, Lin, dia pasti kaki tangan Black Dragon. Kakek naga mungkin dalam bahaya. Black Dragon, kali ini sedang kita akan berakhir di sini. Di zaman dahulu, di kabupaten Gading. Oke. Ternyata selama ini mereka itu adalah saudara seperguruan. Black Pargoy. Oke. Lanjut. Oke. Sekarang ke asal usul One Black Pargoy. Di sebuah hutan di Kadia Riverland, hiduplah Wan dan bokapnya. Anjuk, bapaknya koyo gendeng, cuk. Sik, gambar ulang. Nah, ya si Wawan ini tinggal di hutan bareng bokapnya sejak dia kecil. Itu mereka di hutan ya berburu, mancing, mana ya? Berburu, terus mancing, bermain tic-tac-toe, kemudian menyelesaikan puzzle, menonton TV, minum coklat panas, menyelesaikan puzzle, bermain permainan papan, minum teh panas. Ya pokoknya mereka ngelakuin hal yang bisa memenuhi kebutuhan hidup mereka lah. Lalu pada suatu ketika, pas si Wawan ini umur 5 tahun, bokapnya ini ngasih si Wawan hadiah PS5. Anjay, ya kalah cuk. Bokapnya ini ngasih si Wawan PS5 anjir. sebuah senjata rahasia, Crossbow of Tongue. Lalu bokapnya ini cerita, jadi anakku, dulu bapak ini ketua PDIP. Bapak dulu itu ketua Klan Banteng Merah. Klan Minotaur, cok. Mas. Ya, jadi dulu di Kadia Riverland itu ada tempatnya namanya itu Land of Abundance, tempat tinggal peradaban Bensu. Cuk luwe, cuk. Nah, di tempat itu ada ormas yang namanya itu Tangmen. Nah, Tangmen ini itu organisasi yang dikenal karena senjata rahasia mereka yang hebat. Ya, senjata rahasianya itu ya Crossbow of Tongue itu tadi. Nah, organisasi Tangmen ini dipimpin sama bokapnya si Wawan. Lalu pada suatu ketika, bokapnya si Wawan ini nemuin banyak anggota Tangmen ini nyalahgunain senjatanya buat kejahatan, buat malak. Ayo gede, duit, buat ngerampok. Wong iki yo. Ya karena bokapnya si Wawan ini nggak suka. Akhirnya bokapnya si Wawan ini nyita dan ngancurin semua senjata anggota Tangmen dan bubarin ormas Tangmen. Wes, gadulan ginian. Biar. Dan akhirnya setelah kejadian itu, bokapnya si Wawan ini mengasingkan diri ke hutan bareng si Wawan dan hidup di hutan sampai sekarang. Begitulah ceritanya anakku. Jadi nak, ini adalah Crossbow of Tongue, organisasi Tangmen yang tersisa. Gunakan kalau kamu dalam bahaya. Jangan dipakai aneh-aneh.
Akhirnya si Wawan ini nyimpan crossbow of tank itu karena dia merasa belum layak buat pakai senjata itu. Lalu pada suatu ketika si Wawan sama bokapnya ini jalan-jalan ke hutan. Lalu mereka kepisah. Papa? Tiba-tiba si Wawan ini dicegat sama segerombolan hewan buas. Enggak ada forever. Lalu tiba-tiba datanglah seseorang yang nolongin si Wawan. I can do this all day. Kena blok, datanglah seseorang misterius yang nolongin si Wawan. Nah, akhirnya si orang itu berhasil mengusir para binatang buas itu. Tapi dia juga terluka parah. Akhirnya dia mati. Enggak lah, dia cuma pingsan. Ya, si Wawan ini masih kasihan dan pengen nolong orang itu. Lalu seketika bokapnya si Wawan ini. Halo Wawan, kamu udah hijau buka? Iya, kasihan Pak. Dia Diseret kaki. nolongin aku. Oh siap. Akhirnya orang itu dibawa ke rumahnya si Wawan buat diobati. Lalu pas orang itu bangun. Oh, kamu sudah sadar, wahai anak muda. Dengan siapa di mana? Di sebuah hutan di Kadia Riverland. Hidup. Oke, lanjut langsung. Kamu sudah sadar, wahai anak muda. Dengan siapa di mana? 私の名はキライヨシカゲ。年齢33歳。 Namaku Yuzong Om. Nah, ada Yuzong, makasih ya udah nolongin anak Om. Halo Mas. Akhirnya selama beberapa bulan si Yuzong ini tinggal bareng Wawan dan bokapnya. Si Wawan sama Yuzong ini ngabisin waktu bareng, main bareng. Mit, gas lord. Biasanya ya si Yuzong ini ngajarin si Wawan ini cara gelut dan bela diri. Sampai si Wawan ini sering kali menang beberapa ronde ngelawan si Yuzong. Menang beberapa ronde ini maksudnya itu adu mekanik gelut, bukan yang Goblok. Pokoknya mereka jadi akrab lah. Lalu pada suatu malam si Yuzong ini ngomong ke si Wawan, Wan, nungguin ya. Wan, I love you. Nah blok, si Ujung ini nyeritain tentang ambisinya ke si Wawan kalau dia itu mau jelajahin dunia luar Kadia Riverland. Di bawah langit ini ada dunia yang sangat luas. Kadia Riverland hanyalah sebagian kecil dari dunia itu. Banyak hal yang terjadi di luar Kadia Riverland. Bencana bisa datang ke Kadia Riverland kapan saja. Wan, kamu terlalu muda untuk memahami semua itu. Jir, lah terus apa cerita sapi? Intinya, aku tidak akan membiarkan bencana itu membahayakanmu. Lalu si Ujong ini ngasih si Wawan ini biji dragon pearl. Ini adalah kebun dari nafas kehidupanku. Ini akan melindungimu pas kamu dalam bahaya. Di suatu hari nanti, ketika gerhana matahari terjadi, dengan arahan biji ini, kita akan bertemu lagi. Wan. Dan setelah itu, si Ujong ini minggat dari tempat tinggalnya si Wawan. Nah, semenjak perginya si Ujong, si Wawan ini latihan terus-terusan biar dia makin kuat. Dia juga mulai berlatih buat pakai crossbow of tank pemberian bokapnya. Dan akhirnya 10 tahun kemudian, si Wawan ini udah tumbuh dewasa. Anjay. Wow. Dan dia udah ahli buat pakai crossbow of tank. Lalu pada suatu ketika terjadilah gerhana matahari. Biji dragon pearl ini mulai bereaksi dan ngarahin si Wawan ke suatu tempat di mana si Ujong berada. Ini saatnya. Akhirnya si Wawan pamitan ke bokapnya dan pergi ngikutin arah biji dragon pearl. Gerhana matahari adalah lama ketidakberuntungan. Wah Yuzong, jaga baik-baik dirimu. Tamat. Ini ceritanya bakal nyambung sama si Ujong. Tapi buat ceritanya si Wawan, tamat. Oke, memang mantap, nggak ada lawan lah Bang Pelatih Boy. Langsung kita lanjut sampai habis, sampai ke yang Lowi. Di suatu tempat di Kadia Riverland, hiduplah sebuah keluarga. Bokap, nyokap, dan si Jilong kecil. Ya, bokap sama nyokapnya si Jilong ini tuh seorang pengrajin, no? Pokoknya kerajinan nggak tahu apa. Aduh, pokoknya pengrajin lah. Jadi mereka bikin barang kerajinan. Terus setiap pergantian musim itu mereka ngelakuin perjalanan jauh buat ngirim hasil kerajinan mereka. Iya. Ya mereka hidup bahagia. Sama cek tak lancok. Sampai suatu ketika pas mereka OTW ngirim barang, tiba-tiba terjadi badai. Kena skill 2-nya Vale.
Lalu pas si Jilong kecil ini terbangun, bapak emakku nanti cok, dia muter-muter nyari bokap sama nyokapnya. Yang Beb. Yang Beb. Tapi gak nemu. Akhirnya dia berjalan tanpa arah. I'm on my way. I've got my lungs and then to start, and I've got love inside my heart. I'm on my way. 1 week later. Still on my way. Still on my way. And though the journey's pretty slow, I know I'm gonna find my grow. Ya, si Jilong kecil ini udah mencapai batas kemampuannya. Dia mulai putus asa. Enggak. Si Jilong ini bukan orang yang mudah putus asa ya. Si Jilong ini adalah anak yang pemberani dan pantang menyerah. Anjay. Dia cuma berhenti buat istirahat karena kecapean. Nggak bisa ndak nyebat anjing. Nggak bisa ndak nyebat. Lalu tiba-tiba dari langit datanglah seorang kakek tua berjanggut putih. Ho ho ho. Itu blok. Datanglah seorang kakek tua berjanggut putih. Merlin, aku adalah top global Malik Land of Dawn. Namaku Merlin dan ingat itu. Salah blok, serius. Dari langit datanglah seorang kakek tua berjanggut putih. The Great Dragon alias kakek naga. Anda, Santa Claus, ikut saya wahai anak muda. Akhirnya si kakek naga ini ngebawa si Jilong ke Dragon Altar. Anjing. Diseret. Pas sampai di Dragon Altar, si Jilong ini ketemu sama muridnya si kakek naga. Dia murid kakek. Semoga kalian akrab ya. Halo, apa kabar cantik? Kenalan dong, aku Jilong. Kamu hari ini cantik banget. Gue Ling dan gue laki sat. Emotional damage. Lalu akhirnya si Jilong ini jadi muridnya si kakek naga dan latihan bareng si Ling Ling selama 7 tahun. Ya, di latihannya si Ling Ling ini selalu jadi murid yang paling berbakat, paling kuat. Sedangkan si Jilong ini selalu di bawahnya si Ling Ling. Aku tidak akan kalah melawan cewek. Iya, anak dibiarin malah nguncak, cok. Ya, si Jilong ini memang orang yang pantang menyerah dan berusaha berlatih buat jadi lebih kuat. Lalu 7 tahun berlalu, si kakek naga ini ngadain woro-woro. Saya tidak akan menerima murid baru lagi karena Dragon Altar ini akan saya wariskan ke salah satu murid saya yang akan jadi penerus saya. Pasti gue nih, kan gue paling kuat, berbakat, bling gitu loh. Dan penerus saya adalah di suatu tempat jika dia. Siapa penerusnya? Ayo, langsung sama penasaran kita, cok. Dan penerus saya adalah Please welcome our new manager, Squidward Tentacles. Jilong. Oh, better luck next time, buddy. ya alasan kenapa si kakek naga ini milih Jilong. Ya meski si Ling Ling lebih kuat daripada si Jilong, tapi si Jilong ini punya karakter yang baik dan rendah hati. Si Jilong ini juga punya hati yang tenang, jujur dan pemberani. Ya itulah kenapa si kakek naga ini lebih mempercayakan penerus pemimpin Dragon Altar ke si Jilong. Ya karena si Ling Ling ini gak terima, akhirnya si Ling Ling ini minggat dari Dragon Altar. Wih, dunia luar sangat berbahaya. Kamu jangan coba-coba pergi dari Kadia Riverland. Itu berbahaya untukmu. Bacot. Ya akhirnya si Ling Ling ini pergi. Ya meski si Jilong ini udah kepilih jadi penerus pemimpin Dragon Altar, si Jilong ini sering kali nyamar jadi warga biasa buat ngebantu rakyatnya yang kesusahan. Kucing atas pokok, kerbau masuk balik, kuda terlepas. Ada squad banteng merah. Dragon Altar, si Jilong ini sering kali nyamar jadi warga biasa buat ngebantu rakyatnya yang kesusahan. Kucing atas pokok, kerbau masuk balik. Agak. Anjing sakit pipiku, cok. Ada squad banteng. Kuda terlepas, ular dalam rumah. Semua kami samakan. Dan tindakannya si Jilong ini bikin rakyat Kadia Riverland ini senang dan ngasih kepercayaannya ke dia. Weh hidup Silong, weh hidup Silong, weh hidup Silong, hidup Silong, weh. Aku Daijobu, weh. Lalu waktu si Jilong ini umur 18 tahun. Nah Jilong, kemari sebentar. Nih bawa. Di bawah. Kakek ini ngasih si Jilong The Great Dragon Spear, sebuah pusaka tombak yang udah diturunkan selama ribuan tahun. Ya ini nandain kalau si kakek naga ini udah benar-benar ngasih tanggung jawab penuh Kadia Riverland ke si Jilong. Sekarang Kadia Riverland berada di tangan. Jagalah Kadia Riverland dengan penuh tanggung jawab. Jangan sampai. Yo guys, gue dapat hadiah nih dari kakek naga. Terima kasih dukungannya ya. Jangan lupa follow, subscribe.
Oh iya Cilong, kuperkenalkan kamu dengan seseorang. Siap atau tidak? Dia sudah datang. Ayo, lebih cepat lagi munculnya. Membungkuklah di hadapan. Dia akan menjadi temanku berbicara dengan mayat Katia Riverland. Nasi bodong, gas. Ya akhirnya si Cilong dan si Bakslit pun jadi temannya aku. Anjir. Nasi padang gas. Agak wis. Kerap. Lalu di tahun-tahun berikutnya, si Cilong ini mulai berkelana ke penjuru Katia Riverland buat ngebantu rakyatnya, ngalahin musuh yang ganggu kedamaian Katia Riverland, terus nolong rakyat yang kesusahan, buat nunjukin reputasinya sebagai penjaga Katia Riverland yang bertanggung jawab. Tamat. Ini ceritanya bakal nyambung sama si Ling Ling. Tapi buat ceritanya si Cilong, tamat. Anjir. Sakit anjir. Post credit scene. Anjay, Uti. Dan menurut saya adalah Oke. Kita langsung lanjut aja. di Dragon Altar. Hiduplah seorang bocah canggih. Ya, dia ini tuh murid kakek naga yang paling muda. Yo, mungkin bisa dibilang murid terakhirnya si kakek naga lah. Bang, asalnya si Canggih dari mana, Bang? Bang, katanya si Canggih ini adanya Cilong. Bang, kapan face reveal, Bang? Rungono sih. Ya, si Canggih ini penduduk asli daerah Dragon Altar. Nah, sejak kecil, si Canggih ini tuh punya kekuatan sihir yang luar biasa. Dia itu selalu bisa nguasain mantra yang diajarin kakek naga dengan cepat. Sampai-sampai si Canggih ini bisa dengan cepat nguasain mantra terhebatnya si kakek naga, The Sacred Satellite. Wow, kare gue sing di. Pokoknya ikulah. Ya, si kakek naga ini sayang ke si Canggih dan berusaha ngasih perhatian yang cukup ke si Canggih. Tapi si Canggih ini tuh anaknya hiperaktif dan suka bikin rusuh. Canggih, jangan main jauh-jauh ya. A few moments later. Kakek, aku nemu sesuatu. Apa itu nak Canggih? Canggih, buang Canggih. Bahaya itu, bahaya. Ya, keonarannya si Canggih ini bikin si kakek naga kewalahan. Akhirnya, Cikong. Apa mbak? Nih, lu bawa nih anak, jaga dia. Oke. Ya, akhirnya si Canggih ini dirawat sama si Cilong. Jadi dek, kita mau main apa? Ya udah, kalau gitu kita bakal main. Turun, weh. Sini dek, weh. Heroes never Ya, jadi pertama Ngejar si Cilong Canggih. ini udah kewalahan ngeladenin si Canggih. Akhirnya dia cari cara buat bikin si Canggih ini nurut ke dia. Lalu keesokan harinya, pas si Cilong ini nyusul hutan di dekat Dragon Altar, dia nemu naskah asli Super Semar. Doblok. Dia nemuin Moon Rabbit, seekor kelinci yang punya potensi sihir yang istimewa. Ya, mengingat si Canggih ini jago sihir, akhirnya dia ngebawa kelinci itu ke si Canggih dengan harapan si Canggih ini bisa ngembangin sihirnya dengan bantuan kelinci istimewa itu. Oke deh, hari ini kita main tantangan. Kalau kamu bisa menangin tantangannya, bakal kasih kau kelinci imut ini. Kalau kamu kalah, bakal ku sate kelinci ini. Gimana? Oke. Lalu mereka ngelakuin beberapa permainan. Ya, si Cilong ini ngebiarin si Canggih ini menangin permainannya. Dan akhirnya si Cilong ini ngasih Moon Rabbit ke si Canggih. Ya, si Canggih ini mulai suka sama si Cilong. Lalu selama beberapa minggu, si Cilong sama si Canggih ini ngabisin waktu bareng. Belajar bareng, latihan bareng, terus main bareng. Ya, itu bikin mereka akrab banget. Sampai mereka itu udah kayak kakak adik kandung. Lalu pada suatu ketika, pas terjadinya War of the Plain, si Cilong ini diutus buat ngebantu penguasa bijaksana buat nemenin jelajah dunia. Adik gak boleh nakal ya di rumah sama kakek naga. Mas Cici pergi dulu. Dadah. Akhirnya si Canggih ini balik ke asuhan si kakek. Di Dragon Altar, hiduplah seorang bocah. Lanjut. Akhirnya si Canggih ini balik ke asuhan si kakek naga. Dan ya pas gak ada si Cilong, si Canggih ini balik ke sifatnya yang kanak-kanakan dan suka bikin rusuh. Tidak. Lalu pada suatu ketika, Secret pill. ada permen.
sunyi, damai, dan... Kakek, berita buruk. Nona Canggih dan piaraannya memakan pil sakral yang ada di altar. Hah? Mereka ngemakan semuanya, Mbah. Hah? Mbah. Hah? Gak dengar. Nih, kakek udah mulai budek ternyata. Hah? Ya, si Cang ini nggak sengaja ngemakan pil sakral yang ada di altar. Yang dikiranya si Cang ini cuma sekedar permen. Akhirnya si kakek naga ini ngamuk. Dan saking ngamuknya, dia itu sampai ngultik jadi naga. Wancul di Yuzong, Cuk. Terus dia nemuin si Canggih dan mau menghukum dia. Lah kok ternyata kelincinya si Canggih ini, si Moonrabbit ini ikut menjadi gegara pil sakral yang habis dimakannya. Akhirnya si kakek naga sama Moonrabbit ini adu mekanik. Nah, pas si kakek naga ini mau ngebunuh si Moonrabbit. Kakek, jangan! Berikan pizzanya padaku. Tidak. Jangan paksa aku merebutnya darimu, SpongeBob. Minggir. Kembali kau, SpongeBob. Berikan pizzanya. Tidak. SpongeBob. Tidak. SpongeBob. Tidak. Kakak, jangan. Kasihan. Oke lah, gini aja sebagai gantinya. Buat nembus kesalahanmu, putus kau dan biaranmu itu buat nemuin Mas Cilong dan ngebantu dia dalam misinya. Ya, si kakek naga ini nyuruh si Canggih buat nemuin dan ngebantu si Cilong dalam misinya. Karena menurut dia, hanya dunia luar yang bisa bikin si Canggih ini tumbuh dewasa. Oke, katanya dunia luar berbahaya. Kan kakek yang ngelarang aku buat pergi keluar. Mas sekarang malah disuruh. Gimana sih, kek? Ya udah, bawa ini. Ini bakal melindungi kamu dari apapun. Dan kuizinkan kau menjelajah dunia luar buat nyusul si Cilong. Ya, si kakek naga ini ngasih si Canggih Secret Moon Crescent. Anjay. Ya, itu buat melindungi si Canggih dari bahaya. Kan skill 2-nya kan bisa ngeluarin shield kan. Ya itu. Yes, saatnya namatin GTA. Dan akhirnya dengan izin dari Anjing, namatin GTA ada tuh. kakek naga, si Canggih bersama Moonrabbit dan Moon Crescent pemilik kakek naga, mereka pergi menjelajah dunia luar buat nyusul si Cilong dan ngebantu si Cilong dalam misinya. Tamat. Anjir. Bang. Terus gua gimana, Bang? Maksudnya gimana? Hubungannya si Canggih sama gua apa, Bang? Lah, lu siapa, Cok? Gue Roger, Bang. Lah, kan lu ceritanya sama si Ruby, Tot. Ya kan, di voice line-nya si Canggih kan ada yang... Quick, run! Roger's coming! Nah, itu gimana, Bang? Oh, itu. Nah, setelah gue baca-baca, itu hubungannya. Gak ada, itu cuma easter egg. Akhirnya si Canggih ini balik ke asuhan si kakek naga. Anjing, cuma gitu doang, Cok. Nah, Ling, salah satu murid dari kakek naga. Dia Linglung. Dia ini itu murid tergigihnya si kakek naga. Kehebatan sama kelincahannya si Ling ini bikin dia unggul dari murid yang lain. Ling di bos, senggol dong, aja. Sampai suatu ketika si kakek naga ini ngebawa pulang seorang anak pungut. Ling, perkenalkan, ini, salah. Perkenalkan, ini Jigong, dia anak hilang. Semoga kalian akrab ya. Halo, salam kenal. Bersama kita akan menjadi penerus Drakon Altar. Yeah, sok kenal anjing. Ya akhirnya mereka latihan bareng selama 7 tahun. Dalam latihannya, si Ling ini selalu lebih unggul daripada si Cilong. Lalu pada suatu ketika, si kakek naga ini milih seseorang muridnya buat jadi penerus pemimpin penjaga Drakon Altar. Dan yang kepilih itu si Cilong. Nah, si Ling ini gak terima dan akhirnya dia minggat dari Apa nih? Sabar. Ada Altar. Dia berjalan, terus berjalan. Dan akhirnya di suatu tempat rahasia dia nemuin di tempat tersembunyi dia nemuin padepokan assassin Vince. Ya rumornya Vince ini itu perkumpulan assassin terhebat di KD Riverland. Siapapun gak bakal bisa kabur kalau udah ditarget sama para Vince ini. Kijang satu target terlihat. Kijang dua lapor langsung sikat aja bos. Naskor Capin. Assassin trusted Vince solusinya. Ya akhirnya daftar cok. Ya akhirnya si Ling ini daftar ke perkumpulan Vince dan ngasah kemampuannya di sana. Bertahun-tahun kemudian, berkat latihan bersama Vince, si Ling ini makin ahli dan makin lincah. Mau melihatku berlari mengitari gunung itu? Mau melihat aku melakukannya lagi? Dan si Ling ini jadi assassin yang paling unggul dan hebat di antara assassin Vince lainnya. Dan karena keunggulannya, dia dijuluki sebagai Ling Albert. Ling Albert. Dia dijuluki sebagai Science Vince. Dia dapat privilege, privilege. Dia dapat privilege buat ngendaliin pasukan Vince dan juga dia diberkati Deviant Sword. Lalu pada suatu ketika si Ling ini lagi ngopi. Terus dia ini ketemu sama si Yuzong. Orang mana bang? Nama aku Yuzong. Mau apa kesini bang? Gue mau nyerang Drakon Altar sama tante-tante ini. Ikut nggak? Ya karena si Ling ini masih dendam ke kakek naga, Cilong dan Drakon Altar. Akhirnya gas. Akhirnya mereka nyusun rencana buat nyerang Drakon Altar. Nanti lu maju rusuh musuh, gue nunggu late game. Oke, gue bakal maju dulu bareng prajurit assassin lainnya. Lu gak ada bala bantuan kah? Gue sama tante-tante ini. Gak, maksud gue lu gak punya prajurit atau gue sama tante-tante ini.
Oke, jadi gue rusuk musuh terus lu maju. Oke. Akhirnya pada satu malam, para Prince mulai menyusup ke Dragon Altar. Ya, Dragon Altar ini kan tempat yang sakral. Ya, pastinya banyak jebakannya. Ya, sering hebat jebakannya. Banyak pasukan Prince yang berebut sampai di depan altar. Tapi karena si Liling ini asasnya yang paling hebat dan lincah, dan juga si Liling ini kan alumninya Dragon Altar. Jadinya si Liling ini berhasil menghindarin semua jebakan yang ada dan berhasil menyusup ke Dragon Altar. Dan akhirnya beberapa Prince juga berhasil menyusup ke Dragon Altar dan mereka bikin kerusuhan di sana. Nah, si Backstreet yang lagi ngeronda langsung ngelawan mereka. Siapa yang mengirim kalian? Jawab, siapa yang mengirim kalian? Black Dragon. Black Dragon katamu? Dia sudah mati. Dia bisa asal-usul gue. Si pelatih poin bilang kalau dia tewas di tanganku. Anda tidak percaya. Texona percaya. Anjing. Ling, salah satu murid dari kakek Naga. Nah, langsung ke part 2. Texona percaya. Dia masih hidup. Liling ini langsung menuju ke pusat Dragon Altar, tempat si kakek naga dan Silong berada. Terus si Liling ini ketemu sama si kakek naga. Ya si Liling ini gak nyerang si kakek naga. Si Liling ini nunggu kedatangan rivalnya. Siapa kau? Akhirnya lu datang juga pantek. Si Ode akan kubuktikan kalau kakek naga itu salah. Aku yang pantas bisa jadi penerus. Langsung tuh si Liling ini nyerang si Jilong. Anjay, ada mekanik tuh. Kamu tidak seperti dulu. Kamu sudah lebih kuat, Jilong. Ya tapi nggak disangka si Jilong ini udah lebih hebat dari sebelumnya dan bisa ngimbangin si Liling. Udah full hitam. Akhirnya mereka dikali aduan. Main sword upon my blade. Dan temannya si Jilong ini ngarah ke dadanya si Liling dan pedangnya si Liling ini ngarah ke lehernya si Jilong. Ya posisi mereka seimbang, gak ada yang mau buat ngebunuh duluan. Lalu beberapa saat kemudian akhirnya si Jilong ini nurunin tombaknya. Lu ngapain cok? Ya si Jilong ini sengaja buat ngalah karena dia percaya sama si Liling. Si Jilong ini percaya kalau persahabatan mereka dapat ngalahin konflik di antara mereka berdua. Finally, kekuatan persahabatan. Loh, kekuatan keluarga. Baiklah, boleh aku. Ya, si Jilong ini ngebiarin si Liling ini menangin pertandingan terakhir mereka. Dan ini bikin tangannya si Liling ini gemetaran. Lalu tiba-tiba pikirannya si Liling ini dipenuhi sama ingatan masa-masa pas mereka masih bersama. Anjay, flashback. Ya, Ling ini udah dibutakan sama kekuatan. Dan akhirnya si Ling ini sadar kenapa si kakek naga ini lebih pilih si Jilong. Dan dia juga sadar kalau kekuatan itu bukan segalanya. Akhirnya dia juga nurunin pedangnya. Ling, aku senang kau kembali. Ling, dengar, gak ada waktu buat basa-basi. Kedamaian Kateri Riverland akan berakhir. Karena dia akan datang. Tamat. Ini ceritanya bakal nyambung sama si Yujong. Tapi buat ceritanya si Liling, tamat. Oke. Kita tidak menuju Dragon Altar, wahai Tuan Black Dragon. Bocah itu hanya sebagai umpan. Bukan mereka yang kita incar. Tujuan utama kita. Oke. Kayaknya kita harus potong sampai di sini karena Abang sudah merekaman hampir 40 menit. 34 menit lebih tepatnya. Oke, takutnya karena Abang editnya juga pakai HP ya. Dan ini HP jadul, HP lama. Takut tidak mampu untuk rendering file besar. Jadi ya hanya bisa sampai sini aja, oke? Jangan lupa buat kalian semua untuk datang ke
YouTube dan TikToknya Bang Flatiboy, linknya ada di bawah. Serta like, comment, subscribe, dan follow. Jangan lupa untuk subscribe serta tinggalkan like dan komen kalian. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Dadah. Oke.